Ya ada tapi diada-adakan, Kang. Ya, seperti yang saya juga udah beberapa kali saya pertanyakan di beberapa forum. Nanti sambil nunggu Gus Hasan. Artinya gini, mereka kan mendirikan organisasi ini di tahun 1928. Itu mereka secara de facto dan de jure mengatakan bahwa kami adalah pencatat nasab dari keluarga Ba'alawi yang menyatakan diri dari keturunan Nabi Muhammad, itulah kira-kira. Nah, itu terjadi di tahun 1928. Artinya mereka sudah punya keyakinan betul secara administratif tahun 28 tersebut, sehingga mendaftarkan diri melalui akte notaris ke pemerintah Belanda waktu itu. Nah, kalau saat ini mereka masih sibuk mencari bukti-bukti dan pembelaan, berarti tahun 1928 itu dasar mereka apa mendirikan organisasi ini yang secara terbuka ke daftar ke negara sebagai keluarga Nabi yang sah gitu loh. Ini kan berarti harus dipertanyakan, mereka tahun 1928 itu apa yang dijadikan dasar pendirian organisasi ini gitu. Ya, mungkin nanti teman-teman atau mungkin Gus Hasan bisa ngebantu itu mencari bukti yang nggak usah lah jauh-jauh, yang tahun-tahun 1928 itu aja kalau ada udah bagus banget itu. Dari situ baru kita bisa naik ke atas urutan, kita urut lagi ke atas sampai ke Ubaidillah gitu kalau ada gitu. Masa mendirikan organisasi nggak punya referensi apa yang dipakai gitu. Ini sebenarnya sekarang ini ada buktinya nih ya, nih sekarang ini ada buktinya. Coba lihat tappingan yang di bawah itu, gimana tappingan mereka. Itu sebenarnya sudah menunjukkan bukti kalau mereka itu memang tidak bisa membuktikan terhadap keabsahan nasabnya Mbak Arwi. Makanya mereka tapping seperti itu karena tidak memiliki referensi lagi untuk membantah tesis Kiai Jamaluddin. Ya, itu kalau bagi saya ini sudah menjadi bukti dari tappingan mereka itu di bawah itu. Tapi kalau ya, yang saya kan gini, tahu, Bang, itu yang namanya Robita Alawi itu dibentuk setelah, malah duluannya sama Baswedan itu politikus Arab yang bikin partai Arab itu dulu kan ada partai Arab itu. Jamiatul Khair. Beda konsep Bang Kisule. Jamiatul Khair. Kalau partai artinya Arab, Robita Alawi itu kan dibentuknya setelah, jadi lebih dulu partai Arab dibikin gitu dulu. 1928 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya gini Bang, maksud saya kalau Robito yang didirikan 1928 itu tidak punya dasar secara yuridis, secara legal formal tidak punya dasar, karena mereka kan mengaku bahwa Ba'alawi ini adalah keluarga Rasulullah. Jadi kalau Robito tidak bisa menyajikan keabsahan klaim mereka sebagai keturunan Rasulullah, harusnya secara organisasi ini harus dilarang Robitoh ini, gitu loh maksud saya. Jadi kalau keilmuan dari Gus Hasan itu satu sisi, tapi legal formal dari Robitoh ini juga harus digugat, itu maksud saya. Jadi posisi Robito Alawi itu sekarang malah kayak menjadi nakobah ya.
Iya, padahal dia bukan nakobah. Iya, nah itu indikasi. Enggak, kalau nakobah nasabahnya siapa, Gus? Enggak, kalau mendirikan nakobah itu harus ada persetujuan dari semua nakobah-nakobah internasional. Makanya mereka tidak menyamakan itu sebagai nakobah, tapi Robitotul Alawiyah, Ikatan Keluarga Keturunan Alwi bin Ubaidillah, gitu loh. Nah, kemudian maksud dia memiliki lembaga pencatat nasab, namanya Maktab Daimi, gitu loh. Iya. Bukan nakobah. Kenapa? Kalau nakobah itu memang ya, nakobah itu mencatat semua jalur keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan. Itu nakobah. Berarti di dalam satu nakobah Gini, kenapa? itu Kenapa kok harus mencatat jalur laki-laki dan perempuan? Karena begini, ya. Ketika kita menyebutkan nama Muhammad, supaya tidak tertukar dengan Muhammad yang lain, karena tidak satu orang itu memiliki nama Muhammad kan? iya betul, Gus. Maka kita lihat Muhammad ini, ya, bapaknya siapa, ibunya siapa, saudaranya siapa, supaya kita bisa membedakan antara Muhammad A dengan Muhammad B, gitu loh. Makanya perlu dicatat tuh ibunya siapa, bapaknya siapa, saudaranya siapa, gitu. Nggak, maksud saya gini, Gus, apakah dalam satu nakobatul asyraf itu harus ada minimal satu nasabah atau ahli nasab di situ, Gus? Iya, iya, gitu loh. Siap. Jadi mungkin ini masukan buat Gus Hasan. Perlu juga mukadimah ahamiyatu ma'rifatu ilmun nasab gitu. Ahamiyahnya gitu. Iya, makanya saya nanti dengan teman-teman tim dari para kiai dan gawagis di Madura, kami akan bikin namanya Mabadi' fi Ilmil Ansab. Jadi dasar-dasar di dalam ilmu nasab. Ya Gus, sama ya maksud saya tadi, kalau Robitoh Alawiyah itu hanya menjadi pencatat nasab Internal keluarganya. internal keluarga, silahkan, itu sah-sah saja, Iya. tidak ada masalah. Tetapi kalau masih mengisbatkan ke keluarga Nabi sementara tidak ada bukti yang sah dan meyakinkan, itu secara organisasi harus kita gugat keberadaannya. Makanya kan begini, ketika ada orang yang membuat satu pernyataan atau tapping di bawah ini ya, ngapain ngurusin nasab orang? Nasab kamu sendiri aja nggak jelas. Kita tidak sedang mengurusi nasabnya Ba'alawi, karena nggak ada pentingnya nasabnya Ba'alawi buat kita. Betul. Tapi ketika Ba'alawi itu mengaku sebagai zuriyahnya Kanjeng Nabi, nah inilah yang perlu kita teliti, gitu loh. Kalau dari mulai Ba'alawi sampai kepada Alwi bin Ubaidillah itu silahkan. Tapi kalau Ubaidillah mau dicantolkan ke Ahmad bin Isa agar supaya mereka itu dianggap sebagai zuriyahnya Nabi, nah Ubaidillah ini betul nggak anaknya Ahmad bin Isa? Kan itu yang kita urusin. Bukan silsilah nasab mereka, gitu loh. Karena apa? Karena ada perintahnya itu. Perintahnya tuh ada. Yang bagi likulli ahadin an yakuna lahu hiratun betul. fi hadzal nasab asy-syarif wa dabtuhu hatta la yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Nah, itu dalam perspektif kaidah usul fikih, kullu mudda'in mumtahanun. Tiap-tiap orang yang mengaku itu harus diuji kebenaran pengakuannya. Li'anna kulla da'wa, karena tiap-tiap pengakuan itu la yasihhu, tidak bisa dibenarkan biduni burhanin au dalilin, dengan tanpa adanya bukti dan dalil.
Itu dalam kitab Al-Ashbah wan Nadzair. Gitu loh. Nah ini bukti pendukungnya Ba'alawi itu. Ada pertanyaan di bawah. Untuk Apa apa itu? ngurus nasab Nabi katanya? Lo 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 lo. Lo 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 lo. Itulah kita. Itulah Padahal tadi barusan dikasih tahu, Gus. Astagfirullah. Perlu diulangi kah? Sampai timbul pertanyaan, sempat terbesit pertanyaan, dia ini Islam apa bukan? Kok Nah, iya. bilang kayak gitu? Ya Allah. Ya mungkin dia orang Islam tapi dia tidak belajar gitu loh. Gitu teman-teman. Lagi pula kalau bicara kitab sezaman itu ya, kita bisa tengok ya. Itu dalam buku saya pada poin yang ke-6 tuh, halaman 31 ya, Qaidah Usul Fiqih tuh. Al-aslu fi kulli hadithin takdiruhu bi aqrabi zamanin. Asal dari tiap-tiap kejadian itu pertimbangannya bi aqrabi zamanin, dengan zaman yang terdekat gitu loh. Gitu teman-teman. Kayak kaidah ilmu sejarah ya, Gus. Nah iya dong. Iya dong. Sekarang begini, untuk kita memverifikasi bahwasanya si A ini adalah orang daerah Sunda misalkan. Nah, Sundanya di mana? Di sini, keturunan ini. Ya kita harus bertanya kepada masyarakat sekitar kan, yang terdekat dengan dia. Betul. Dan itu juga dalam ajaran Nabi, ketika kita ingin melihat orang ini nih bagaimana, kredibilitasnya bagaimana, maka kita untuk mengetahui kredibilitas seseorang, kita harus tanya kepada orang terdekatnya. Iya. Kan gitu. Artinya begini loh, kebenaran itu ya pasti tidak akan pernah bertentangan dengan disiplin ilmu apapun. Kalau ada orang yang mengatakan kebenaran kok ternyata bertentangan dengan salah satu atau bahkan semua disiplin keilmuan, itu perlu dipertanyakan kebenaran itu. Jangan-jangan itu bukan kebenaran, tapi hanya pembenaran gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi kita ini masyarakat Indonesia wabil khusus ya, umat Islam ini, dengan kemajuan teknologi, dengan mudahnya kita mengakses semua informasi, harus berpikir kritis dan lebih cerdas gitu loh. Gitu teman-teman. Wow, ini Umar nih, mana San, buku lu sini, gue bayarin buat bungkus gorengan. Kasihan lo nggak kebagian, udah laku semua 5.000 eksemplar. Udah habis kali. Lagian Robito kita pikirin, padahal dia mau tutup. Robito, maksudnya kantor Robito. Nah, iya. Buat sekarang mau dibikin gudang buat beras, penyimpanan beras. Dan orang-orangnya mau udah rapi-rapi sekarang, lagi Ya. bebenah. Mau ke Afrika, aku rasa. Dia mau Iya, pindah. itu lagi-lagi Gus. Kalau sekarang Robito mengeluarkan buku nasab ke anggotanya semua gitu. Sementara itu jadi bagi mereka kalangan internal sih itu bagi sejenis KTP lah gitu ya. KTP keluarga Ba'alawi. Sementara kalau kita tengok ke latar belakang Robito itu didirikan, artinya kan udah tidak sinkron ini. Ya. Legalitas yang mereka keluarkan itu maaf dalam tanda kutip itu jadi dokumen pembohongan publik gitu. Nah ini yang bahaya, harus disikapi gitu lah. Betul. tapi anggota Robito Alawiyah itu masa iya ya nggak ada yang eling yang ngerti orang-orang acan gitu bahasa Sundanya. Ya kalau mereka ngerti,
Lalu apa tujuan mereka itu mendatangkan Rumel Abbas, Wafi, dan lain sebagainya? Kenapa nggak mereka sendiri aja yang maju gitu loh? Kan gitu. Itu sudah menjadi indikasi, ya kan, bahwasanya kredibilitas mereka di bidang ilmu nasab itu dipertanyakan, gitu loh. Kan begitu. Betul. Lah wong kita bertanya tentang keabsahan silsilah nasab keluarga mereka. Lah kok minta bantuan orang lain untuk menjelaskan? Ini apa maksudnya? Keanehan. Lah iya. Aneh. Umpamanya nih, keluarga kita yang dipertanyakan, ya, ngapain kita panggil tetangga? Ya kita sendirilah yang hadapi, gitu loh. Nih loh, KTP saya, nih loh, surat lahir saya, nih loh, kakak saya, kan gitu. Ngapain? Tolong dong tetangga saksiin. Ngapain ngerepotin orang, gitu. Baru mau panggil. Makanya kita jadinya berkesimpulan kalau nasabah dari pihak Robitoh itu ya Wafi sama Gus Rumel. Nah iya. Apakah mereka ahli nasabnya Robitoh gitu loh? Makanya. Jadi seperti kayak punya anak, ditanya sama orang, ini anak siapa? Tanya aja tetangga saya. Kan aneh itu, bukan? Iya. Tanya aja tetangga saya. Oke, Bang Acong, gimana? Ada info apa Bang Acong? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, tuan-tuan guru, teman-teman di bawah ya. Masya Allah Bang Acong. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya infonya tetap saya gelarkan ya, bahwasanya setelah gagal melempar fitnah Wahabi, Syiah, komunis, pembenci Nabi, sekarang ini dikatakan para pembenci zuriat adalah misionaris oten. Mereka yang membenci zuriat Nabi bergabung dengan oten. Ini sebuah kebohongan besar ya. Dan yang paling perlu kita jaga teman-teman, jangan terbawa adu domba para imigran Yaman yang mengatakan debater-debater Islam telah bergabung dalam barisan kita Ba'alawi. Itu bohong ya. Kalau faktanya misalnya Gus Wafi juga seorang debater, tetapi kemudian dia berjuang siang malam membela Yaman, masa mbah kita, leluhur kita, yang ulama, yang kiai, yang ustadz, yang guru mengajarkan alif bata, pejuang, kita nggak mau bela Pertiwi. Jadi saya memang bersiap ya, kalau ada debater kemudian dia terjun dalam masalah ini, ya tentunya juga mungkin suatu saat akan berbenturan dengan saya ya. Beda dengan Gus Wafi, dari pertama tanggapan statement beliau di Banten TV kan gitu. Jadi intinya kurang lebih lah ya, redaksinya tidak sama, tetapi kurang lebihnya beberapa orang habaib datang mengatakan kita udah nyerah atau udah kewalahan, nggak bisa menjawab tesis ini. Lalu dia minta waktu seminggu untuk mempelajari. Nah ya, jadi saya tidak menuduhkan yang bukan-bukan lah. Kita harus meneladani Gus Wafi. Kalau dia berjuang siang malam tanpa pamrih demi imigran Yaman, masa iya kita putu nembae nggak mau bela bumi Pertiwi. Lanjut teman-teman, standby. Nah, saya mau protes. Boleh kan? Mereka bukan imigran Yaman ya. Mereka itu dari Kaukas ke Iran, dari Iran ke Irak, dari Irak ke Yaman, dan sebagian ada yang ke Maroko, ada sebagian ke Mesir, ada yang ini. Jadi mereka itu bukan orang Yaman. Mereka itu
sebetulnya orang luar selain Arab. Jadi kalau disebut Iran, sebab karena dia sedikit lagi ke Iran ya, Kaukaz. Kaukaz mana itu? Saya nggak tahu. Itu Kaukaz. Eropa Tengah. Eropa Tengah ya, ya dekat Iran dia, Asia juga. Jadi mereka itu menamakan dirinya Yaman, tapi sebetulnya bukan Yaman. Mereka itu dan ada di situ sejarahnya. Mereka tahu bahwa mereka bukan orang Yaman. Dan sampai sekarang mereka itu menjelek-jeleki orang-orang Yaman. Nah, sekarang kita orang di antara gabila-gabila, di antara Tamimi, Al-Kfiri, Al-Qahtani, Al-Rashid, itu yang bisa bahasa Indonesia mereka udah pada dengar. Dan kita orang sekarang ini, anak-anak mudanya lagi bikin surat untuk Robito agar mempertanggungjawabkan persoalan ini. Kenapa Indonesia bisa membenci Yaman, sedangkan Yaman tidak ada urusannya? Itu dia sekarang. Udah itu Oke, aja. siap. Nah, ini kita tinggal lihat konteksnya ya. Bang ada di sini. Saya sih Dalam tidak menyalahkan yang Ya, orang bilang betul. Yaman itu, Betul. karena banyak yang nggak tahu siapa mereka itu. Betul. Iya. Ya, saya tarik kata-kata saya ya. Membela Nggak apa-apa. imigran Tarim karena Enggak, mereka bukan Tarim, makan di imigran sini. Habib aja. Ya, enggak gini loh. Imigran Kan dalam tiap ceramah selalu kota Tarim, Iya, ya kota Tarim, Tarim. Itu ya bukan negeri dia. Tarim, ya Tarim, ya Tarim. Ya ginilah, gini. Konteksnya saja yang kita ambil. Kalau mau dari filologi, kan di dalam kitabnya Yahudi itu juga ada bahwasanya mereka itu bukan dari Bani Ismail, tetapi dari nanti ditariknya tuh garisnya ke Nabi Nuh. Nah, mereka menyebar Hazar Mafet bahasa Ibraninya. Lalu keturunannya nanti berkembang ke situ. Ini dalam konteks saya untuk memudahkan saja betapa perihnya kita, mereka dimuliakan, makan dari bumi pertiwi, minum dari bumi pertiwi, tetapi selalu membanggakan Tarim. Silahkan kalau ada memori yang baik ya, tetapi muaranya ini bahwa jangankan kakek saya tukang tambal ban saja itu wali Allah, makanya muliakan saya untuk kalian dapat syafaat. Nah, ini konteks saya tadi seperti itu gitu ya. Jadi apapun konteksnya, bahwa mereka tidak mencintai Indonesia karena geger nasab ini baru selama ratusan tahun mereka berupacara kemerdekaan 17-an kemarin. Jadi ya gitulah ya, biasalah. Pertama kali itu. Ya, tapi dari semua hikmahnya beginilah ya, saya kira ya. Kembali ke topik ini, bedah buku. Saya udah punya itu buku karya dari Gus Hasan. Juga buku Robito Alawiyah 521 halaman. Saya baca verbatim karena saya nggak bisa baca huruf Arab yang tanpa harokat. Saya minta bantuan teman. Jadi tidak ada sama sekali menjawab dua pokok yang penting, yaitu nasabah tidak ada rujukan di abad 4, 5, 6, 7 dan 8. Kemudian surah Wali Sifadoh juga mulainya malah di abad ke-11 Hijriyah. Lebih parah karena tidak pernah surah Wali Sifadoh di abad 4, 5, 6 dan 7 dan 8. Jadi karena tidak punya pegangan ini, 521 halaman
baru kali ini saya membaca buku yang mohon maaf dengan segala kerendahan hati ini, tidak menghina. Ini kan terdiri dari satu tim untuk menghadapi satu orang Kiai Haji Imad. Berarti satu Kiai Indonesia lebih bagus, lebih mulia daripada 70 habaib yang di dalamnya pun campuran. Ada orang-orang Indonesia. Semua Ba'alawi. Semua. Kiai Indonesia lebih baik. Dan Saudi pun membanggakan para ulama, disebutnya di sana ilmuwan muslimin Indonesia. Syekh Mazen lebih tahu dari saya mungkin. Mereka Saudi paling suka, apalagi lihat-lihat orang-orang Indonesianya ya, kayak yang keluaran apa itu disebutnya, ada pesantren gitu yang terkenal, itu ngajinya, ininya, mereka sampai dijadikan tukang adzan di setiap masjid, di Gesim, di Hail, di Uneza, di Breda. Itu dia orang-orang Indonesia. Mereka membanggakan, sangat membanggakan.